Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Dwi Pristiadi dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kuis Besaran Pokok. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, yang pertama kita mulai dari library-nya. Di sini, library yang saya gunakan ada include IOStream, include CSTDlib, dan juga include CSstring. Saya menggunakan include CSstring karena ada deklarasi yang menggunakan string ini ya. Lalu ada deklarasi global. Di sini saya menggunakan deklarasi global karena saya juga menggunakan fungsi sehingga variabel yang ada di deklarasi global bisa digunakan di fungsi. Oke, di sini ada char jawab dan lagi dan juga integer nilai. Lalu ada fungsi, di sini saya menggunakan fungsi agar fungsi utamanya tidak terlalu panjang. Dan juga pada fungsi ini ada terdiri dari 5 buah ya, karena ada 5 soal. Lalu saya menggunakan fungsi tanpa nilai balik karena menurut saya ini lebih simpel dan juga saya lebih paham fungsi tanpa nilai balik. Lalu pada fungsi soal 1 ini terdapat soal dan juga kolom untuk menjawab. Nah, karena jawaban itu C, sehingga ketika kita menjawab C, maka akan muncul output jawabanmu benar. Dan jika kita jawabnya salah, maka akan muncul output jawabannya salah, jawabanmu salah. Lalu, ketika sudah muncul output jawabanmu benar atau jawabanmu salah, lalu kita tekan enter, maka soal yang pertama pun akan hilang dan diganti dengan soal yang kedua karena di sini saya menggunakan sistem CLS. Begitu seterusnya sampai soal yang kelima. Ya. Oke, lanjut ke fungsi utamanya. Di sini saya menggunakan looping do while juga karena di akhir kuis akan ditanyakan apakah ingin mengulang kuis kembali atau tidak. Sehingga saya menggunakan looping. Lalu di sini ada deklarasinya, deklarasi char dengan tipe data char untuk nama dan kelasnya. Dan juga ada integer benar sama dengan 0 untuk poinnya. Dan ada juga sistem CLS untuk menghilangkan kuis yang sebelumnya ketika kita setuju untuk mengulang kuisnya. Terus ini ada kolom nama dan juga pemanggilnya menggunakan chain getLine. Begitu juga yang kelas ya. Lalu ada sistem CLS lagi karena ketika kita mengisi kelas dan kita menekan enter, maka output yang ini pun akan hilang dan digantikan dengan soal yang pertama. Lalu di sini ada call function dan juga decision. Ya, pada decision ini untuk jawaban benar maka akan bertambah 1 poin dan lanjut ke soal berikutnya. Tetapi jika kita menjawab salah, maka poin tidak akan bertambah tetapi tetap lanjut ke soal berikutnya. Begitu terus sampai soal yang kelima. Dan ketika seluruh soalnya yang sudah kita jawab, maka akan muncul jumlah jawaban benar dan juga nilai, serta pertanyaan untuk coba lagi. Nah, untuk nilai ini jumlah jawaban benar dikali 20 karena soalnya ada 5. Lalu ada pertanyaannya, ketika kita menjawab yes, maka kuisnya akan terulang kembali. Dan kuis sebelumnya akan hilang, akan terhapus. Dan ketika kita menjawab N atau no, maka akan muncul output terima kasih telah mengikuti kuis ini. Dan program pun selesai. Oke, kita langsung run programnya ya. Ya, ini kita coba misalkan pakai nama saya ya. Ya, bisa dan kelasnya misalkan 10 RPLA. Oke, ada berapa macam besaran pokok? Jawabannya C ya. Kita jawab C, coba. Nah, jawaban benar. Dan besaran pokok yang digunakan untuk mengukur dimensi atau jarak antar ujung disebut
karena jawabannya ini B, tetapi kita coba pakai jawaban yang salah ya, misalkan A. Nah, akan muncul jawabanmu salah, tetapi tetap lanjut ke soal berikutnya. Lalu, satuan dari besaran pokok massa adalah jawabannya kilogram. Kita coba pakai huruf kapital. Ya, bisa. Jawaban benar. Begitu seterusnya. Mengukur suhu itu D. A. Oke, jawabanmu benar. Nah, akan muncul jumlah jawaban benar dan juga nilai. Di sini nilainya 80 karena 4 kali 20 sama dengan 80. Dan juga ini ada pertanyaan, coba lagi atau tidak. Kita coba yes ya. Nah, akan terulang. Oh ya, di sini saya menggunakan chain ignore karena jika tidak menggunakan chain ignore maka outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti numpuk seperti ini ya. Tapi jika menggunakan chain ignore maka tidak akan terjadi hal tersebut. Kita ngasal aja. Ya. Nah, akan muncul jawaban benar dan nilainya. Nah, untuk jawaban benar itu tidak akan bertambah dengan kuis yang sebelumnya dilakukan karena deklarasi poinnya itu saya taruh di dalam loopingnya. Jika saya menaruh deklarasinya di atas dulu di sini, maka poin kuis yang sebelumnya itu akan bertambah dengan poin kuis yang kita lakukan kembali gitu. Jadi seperti misalkan yang pertama itu kan kita benar 4, lalu yang kedua kita benar 2, percobaan kedua kita benar 2, maka akan bertambah di sini menjadi 6 dan nilainya akan menjadi 120 gitu. Oke, sekarang kita coba jawab N, kita no. Nah, akan muncul output terima kasih telah mengikuti kuis ini. Yap, kita enter aja. Ya, mungkin hanya begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perkataan saya yang masih kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.